Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Ahmad Faleh pada pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 7 pada semester pertama kali ini. Baik, materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 190 dan hadis tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai marilah kita berdoa agar pelajaran kita, apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Ala niyatus sholih wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama ada surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Di surat sebelumnya Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, Allah bersumpah dengan beberapa ciptaannya. Ketika Allah bersumpah artinya Allah betul-betul akan berjanji. Apa janjinya di ayat 9 dan 10? Ada orang yang beruntung, ada orang yang merugi. Siapa orang-orang beruntung itu? Orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Dan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Itu hati yang berbicara. Nah, di dalam surat Ali Imran ini, isi kandungan tersebut bagi orang-orang yang berakal yang akan merenungi pergantian malam dan siang dan tanda-tanda ciptaan yang lain, maka Allah akan memberikannya keberuntungan. Asbabun nuzul, sebab turunnya. Nah, ini asbabun nuzul merupakan sebab turunnya ayat atau surat Ali Imran ayat 190. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu menangis. Suatu hari ketika Bilal hendak azan sholat subuh, ia mendapati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Lalu ditanya oleh Bilal, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis ya Rasul?" Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang dapat melarangku untuk menangis? Sedangkan telah turun kepadaku malam ini ayat, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal." Kemudian beliau bersabda, "Celakalah bagi orang-orang yang membacanya, namun ia tidak mau merenungkannya." Dalam asbabun nuzul ini dapat kita ambil hikmah bahwasannya seluruh kejadian alam, seluruh ciptaan-ciptaan Allah merupakan tanda, merupakan bukti bahwa Allah itu Maha Besar. Dan jika kita tidak bisa merenungkan, tidak bisa menerima tanda-tanda tersebut, setidaknya kita nanti akan celaka. Karena bagi orang-orang yang berakal harus merenungkan apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Untuk apa fungsinya, dan kita di bumi ini untuk apa. Nah, maka dari itu
Salah satu cara agar kita mampu menerima itu, mampu memahami ciptaan-ciptaan Allah, kita belajar. Bagaimana kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran lalu mengetahuinya? Ya, belajar bahasa Arab salah satunya, agar kita mampu setidaknya mengetahui terjemahan. Ketika kita sudah mengetahui terjemahannya, maka kita akan bisa memahami tafsir Allah, tafsir Al-Quran tersebut. Setelah memahami tafsir tersebut, kita renungkan dan kita jalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita nanti akan tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadis Nabi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lama khalaqallahul khalqa kataba fi kitabihi huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wat'un indahu alal arsh inna rahmati taglibu ghadabi. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud kitabnya adalah ketentuannya. Allah telah menuliskan, Allah telah menisbatkan bahwa rahmat Allah lebih mengalahkan kemurkaannya. Yang kita dapat pelajari, yang kita dapat hikmah dari hadis tersebut adalah bahwa rahmat Allah amatlah sangat luas daripada murka Allah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tetapi kitalah yang membutuhkan rahmat Allah, sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan selamat sampai dengan akhirat kelak. Maka dari itu, ketika kita membuat kesalahan, berbuat dosa, sehendaknya kita untuk segera bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Itu bukti bahwa kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa. Baik, rangkuman bab 2 keseluruhan untuk kelas 7, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberi peringatan kepada manusia. Artinya ketika Allah bersumpah kemudian memberi peringatan kepada manusia, peringatan tersebut harus menjadi perhatian kita. Kemudian sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal soleh, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan berbuat buruk. Artinya orang yang beramal soleh akan beruntung, dan orang yang berbuat buruk ya akan merugi. Kemudian semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi hamba-hamba yang berakal sehat. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak mau mengetahui atau tidak bisa menerima peristiwa alam atau kejadian-kejadian yang telah Allah ciptakan untuk kita? Bisa jadi berarti orang itu akalnya belum sehat. Maka dari itu kita sudah seyogyanya untuk menggunakan akal pikiran kita untuk merenungkan dan menjalankan perintah Allah.
Tiada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa besar dan banyaknya dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia, asal dia mau bertobat, pasti Allah akan mengampuninya. Itulah. Dan Allah telah berjanji bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah. Artinya setiap kali kita membuat kesalahan, segera kita bertobat, pasti Allah akan mengampuni. Taubat ya, taubat yang betul-betul taubat, bukan hanya taubat sambel. Kalau taubat sambel itu kapok-kapok tapi besoknya mengulangi lagi karena enak. Kalau bertobat harus taubatan nasuha, taubat yang betul-betul berjanji minta ampun dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Baik, selamat menjalankan penilaian harian bersama untuk anak-anak kelas 7 tahun 2020-2021 untuk materi penilaian hari bersama, yaitu materi bab 1 dan 2. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video berikut ini agar channel ini bisa selalu berkembang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.